Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kemudian yang berkaitan dengan masalah ini juga kewajiban kita untuk berniat setiap malam di bulan Ramadan. Ya, setiap malam besok kita berpuasa kita berniat. Ya, dari mulai tenggelam matahari sampai sebelum sebelum datangnya fajar shadiq. Kita berniat dan ini wajib hukumnya. Ya, wajib hukumnya kita berniat setiap malam itu. Jadi jangan kita hanya, bahkan orang walaupun dia makan sahur tapi tidak berniat misalnya, walaupun itu sesuatu yang mungkin kecil kemungkinannya ya. Bisa dia makan sahur karena sudah biasa, tahu tidak berniat dia. Ya, tapi kalau makan sahur ya pasti ingatlah besok berpuasa gitu. Tapi kalaupun terjadi, maka dia tidak dihitung sebagai orang yang berniat. Ya, berarti dia tidak melakukan salah satu yang diwajibkan, ya, atau bagian dari semua ulama mengatakan itu syarat daripada puasa, atau dia berniat, kewajiban berniat sebelum dia berpuasa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Man lam yubayyit as-siyama min al-laili fala siyama lahu." Itu tegas. Ya, tegas Rasulullah mengatakan siapa yang tidak berniat di waktu malam ketika dia berpuasa, maka la siyama lahu, tidak ada puasa bagi dia. Nah, ini juga ada hikmahnya yang besar supaya kita tetap ingat bahwa besok kita akan beribadah. Ya, jangan kita hanya mengganti waktu kita makan. Ya. Oleh karena itu kita juga penting kalau makan sahur itu, kalau sekedar untuk makan bisa makan kapan saja. Tapi usahakan sahur walaupun hanya dengan beberapa biji korma di waktu sahur menjelang fajar shadiq datang, dan itu seukuran membaca 50 ayat Al-Quran. Ya, kalau dihitung itu kata sebagian ulama sekitar 1/4 jam sebelum azan atau fajar shadiq. Ya, jadi seukuran membaca 50 ayat Al-Quran seperti disebutkan dalam hadis. Ya. Dan itu bisa dengan beberapa korban. Dan sebelumnya bisa makan, mungkin jam 10 makan, pulang salat tarawih makan, atau jam 1 makan, misalnya tiba-tiba pingin makan, tidak apa-apa. Tapi ingat sahur, dan sahur itu di waktu apa? Di waktu sahur. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar, dan itu keutamaannya besar. Jadi berniat ini tidak boleh ditinggalkan. Kemudian yang kedua, jangan abaikan sahur. Sahur ini hukumnya sunnah muakkadah. Dia mendekati hukum wajib. Ya. Mendekati hukum wajib.
Dan ini jangan kita abaikan. Ada beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan yang berkaitan dengan makan sahur. Pertama, makan sahur itu kita akhirkan. Sedangkan berbuka kita segerakan. Begitu tenggelam matahari, langsung kita berbuka. Walaupun orang belum azan ukurannya. Misalnya ada di masjid ini suka telat misalnya azan. Jangan tunggu dia azan. Yang penting kita udah yakin. Dan sekarang kita mudah sekarang ada RRI sekarang yang menyiarkan azan itu di waktunya, ya. Nah, kemudian begitu sudah azan kita makan, ya. Jadi tidak, karena muadzin itu bisa dia telat, bisa kadang-kadang mungkin dia makan dulu. Ya, mungkin sudah 5 menit, orang 10 menit, ya udah banyak dia makan, baru dia kemudian bangun ini. Nah, oleh karena itu muadzin dia berusaha azan itu pada waktunya. Begitu masuk waktu, dia berbuka dulu dengan 1 korma atau 3 korma, yaitu mungkin cukup saya 1 menit atau setengah menit minum, kemudian dia azan. Jadi dia siapkan di tempat azan. Nah, supaya orang-orang mendengar bahwa sudah masuk waktu maghrib. Dulu Rasulullah SAW setiap menjelang maghrib beliau mengirim seorang sahabat untuk melihat apakah sudah tenggelam matahari atau tidak. Ini menunjukkan yang menjadi ukuran masuk orang itu berbuka adalah dengan apa? Tenggelamnya matahari. Kita yakin tenggelam matahari atau waktu yang sudah berlaku diumumkan. Misalnya kita tidak bisa melihat matahari tenggelam karena rumah kita tidak bisa memungkinkan itu atau kampung kita, ya kita dengar dari azan yang ini oleh pemerintah dan sebagainya, maka kita segera berbuka. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Senantiasa manusia itu akan berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Dan makan sahur ini keutamaannya sangat besar. Ya, keutamaannya sangat besar. Rasulullah SAW menyebutkan di beberapa hadis tentang keutamaan makan sahur. Di antara hadis beliau Rasulullah SAW, pertama bahwasanya makan sahur itu adalah pembeda antara puasanya orang-orang Islam dengan puasanya ahlul kitab. Jadi ahlul kitab juga dulu puasa, ya, seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebaya diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, artinya dari ahlul kitab, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Amr bin As radhiyallahu taala anhu, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Pembeda antara puasa kita orang-orang Islam dan puasa orang-orang ahlul kitab adalah makan apa? Makan sahur. Kemudian di antara keutamaan sahur ini, pertama sahur itu ada pada yang keberkahan. Ini penting sekali. Hidup kita ini perlu berkah, ya ikhwan. Rasulullah SAW selalu berdoa keberkahan pada harta beliau, makanan beliau, waktu kita, keberkahan dari Al-Quran, keberkahan dari sunnah yang kita amalkan, keberkahan dari ketaatan, keberkahan dari majelis ilmu, dan seterusnya. Kalau kita diberikan keberkahan oleh Allah, tidak akan ada yang sulit bagi kita, tidak akan ada yang tidak cukup bagi kita. Semua akan dicukupkan kalau diberkahi. Ya, misalnya orang kalau dia diberkahi dan dicukupkan, apa yang dia ingin untuk ketaatan Allah mudahkan. Ya, dia ingin punya rumah, tiba-tiba Allah mudahkan dia punya rumah. Dia ingin punya kendaraan karena dia ingin pakai untuk ketaatan, Allah mudahkan itu. Itu keberkahan. Ya, atau kalau dia tidak diberikan kebahagiaan secara umum. Ya, daripada orang punya harta benda banyak tapi dia tidak nikmati, kadang-kadang dia tidak bahagia dengan harta benda yang dia miliki karena dia tidak diberikan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, al-barakatu fi thalathatin, al-jama'ati was-sarid was-sahur. Keberkahan itu ada pada 3 hal. Ya, walaupun ini bukan pembatasan, tapi menunjukkan bahwa 3 hal ini sangat penting ada padanya keberkahan. Pertama adalah pada berjamaah. Ya, berjamaah. Apa saja itu, dalam kebaikan, ketaatan, bersama-sama, makan bahkan. Itu berkah. Bahkan walaupun kita sudah makan, sebagian kadang-kadang diajak makan, saya sudah kenyang katanya. Makan ya, walaupun ambil sedikit supaya kita ikut dapat keberkahannya.
Yang susah lagi kalau dia takut makan karena takut istrinya. Nanti kalau dia ditahu makan di luar, dimarahi sama istrinya nanti. Enggak, kita makan, kita pegang, dan semakin banyak tangan di tempat kita makan, di nampan yang kita makan, semakin banyak keberkahannya. Ya, itu berjamaah. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, "Kulu jami'an fa innal barakata ma'al jamaah." Makanlah kalian jami'an, berjamaah. Maka sungguhnya keberkahan itu disertai dengan jamaah. Dan juga dalam kebaikan, dalam menuntut ilmu, duduk bermajlis dan sebagainya. Maka itu Rasulullah SAW kalau beliau safar, beliau melarang para sahabat itu duduk itu berpisah-pisah. Karena itu menyelisih jamaah. Mereka disuruh kumpul, dan beliau mengatakan jagalah jamaah. Ya, karena sesungguhnya serigala itu akan memangsa domba kalau dia berpisah dari apa? Jamaahnya, dari rombongannya. Ya, artinya kita, kalau kita selalu mandiri, ngaji, tidak pernah bareng, dia selalu pokoknya bersunyi kayak orang, tidak ada orang di dunia ini kecuali dia sendiri. Itu gampang dia menyimpang, gampang dia akan jatuh dalam kesalahan. Ya, oleh karena itu dilarang orang menuntut ilmu itu, ya, menuntut ilmu sendiri tanpa ada seorang guru yang membimbing. Ya, atau dia belajar dari buku saja, akan banyak salahnya. Ya, tak cukup sekarang orang punya Al-Quran, kemudian terjemahan, atau hadis, kemudian ada terjemahan, lalu kemudian kita akan belajar sendiri, tidak bisa. Ya, kalau disebut ada sebagian ulama misalnya otodidak, seperti Syekh Al-Albani otodidak, bukan berarti beliau tidak sama sekali tidak ada guru. Banyak gurunya beliau juga. Gurunya yang pertama kali itu bapak beliau sendiri, seorang ulama besar, walaupun beliau ulama mazhab Hanafi, seorang ulama besar, seorang mufti bapaknya itu beliau belajar dari kecil sama ini. Kemudian beliau bertemu dengan beberapa masyayikh beliau, Syekh Bahjat Al-Baitar juga yang lain-lainnya. Kemudian juga beliau bertemu dengan ulama-ulama. Guru itu kadang-kadang, guru kita itu orang yang lebih tua dari kita, orang yang sepantaran dengan kita, atau orang yang di bawah kita kadang-kadang umurnya. Itu guru kita. Dan penuntut ilmu sejati, Rabbani itu, penuntut ilmu yang hakiki itu yang mengambil ilmu dari orang yang lebih tua, dari orang yang sejajar umurnya dengan dia, bahkan dia mengambil ilmu walaupun dari orang yang lebih kecil dari dia. Itu penuntut ilmu sejati, penuntut ilmu Rabbani. Dan Syekh melakukan itu. Beliau akrannya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, seorang ulama tafsir, ulama usul, dan bahkan dalam segala bidang ilmu. Kemudian Syekh Ibnu Baz rahimahullah, dan juga ulama-ulama yang lain. Banyak sekali beliau itu akran beliau yang itu bisa dikatakan sebagai guru beliau juga. Para sahabat dulu saling mengambil ilmu satu sama lain. Ya, kemudian ada yang mengatakan, saya ingin sebagai Syekh Albani otodidak, tidak ada. Ya. Kemudian belajar sendiri. Akhirnya itu yang kadang-kadang waliyadzubillah menyesatkan kita, waliyadzubillah, dari pemahaman yang benar. Karena dia jauh dari berjamaah di dalam kebaikan dan sebagainya. Kemudian yang berkaitan dengan masalah ini juga, ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, Inna Allah ja'ala al-barakata fis sahur wal kail. Sungguhnya Allah menjadikan keberkahan itu pada makan sahur dan juga pada timbangan. Artinya jaga, ya, makan sahur ini, usahakan. Walaupun hanya air putih, walaupun kita ngantuk, udah kenyang, udah ngantuk, ini bangun, minum air putih kemudian tidur. Itu sudah sahur kita. Dapat kita keberkahan. Walaupun satu biji korma, ya, oleh karena disunahkan menjelang akhir itu 10 menit atau 15 menit atau 5 menit sebelum baru kita sahur, dan itu makan sahur. Adapun makan biasa bisa, atau makan setelah taraweh jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 itu makan, masih makan siang kalau antum bilang. Ya. Tapi makan sahur itu di waktu sahur. Waktu sahur. Ya, walaupun dengan hanya minum saja. Ya, walaupun kita udah kenyang tadi malam karena diundang ini dan sebagainya, atau kita makan di rumah dengan keluarga dan sebagainya, yaitu ketika sahur menjelang azan itu minum, ya, minum itulah makan sahur, walaupun seteguk air. Ya, kemudian keberkahan itu pada timbangan, ini penting. Ya, timbangan itu penting dijaga. Yang menghilangkan keberkahan dalam perdagangan ini dalam timbangan. Ya, justru sekarang orang mencari cara bagaimana dia mengurangi timbangan. Tidak ada keberkahannya.
Setelah dia dapat banyak akan hancur harta itu karena dia tidak berkah. Tapi kalau dia justru orang-orang kalau paham tentang keberkahan dalam timbangan, dia lebihkan itu. Dia lebihkan timbangan, kobokannya, kiloannya dia lebihkan. Dan Allah berikan dia keberkahan dan keberkahan itu dia dapatkan. Ya, karena rezeki itu tidak mesti pada apa yang kita perniagakan. Rezeki itu Allah berikan, Allah Maha Kuasa memberikan kita rezeki tanpa kita kerja. Karena kita ini makhluknya dan Allah yang memberikan rezeki kepada kita, tapi kita diperintahkan berikhtiar. Ya, dan tidak selamanya rezeki kita itu karena kita bekerja atau dari hasil pekerjaan kita. Mungkin kita diberikan dari jalan-jalan yang lain yang kita tidak sangka. Kemudian pernah seorang sahabat, yaitu sahabat Abu Darda, beliau mengatakan kepada sahabat yang lain, halumma ilal ghada'il mubarak, yakni as-sahur. Mari makan bersama saya, yaitu hidangan yang diberkahi, yaitu makan sahur. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut. Rasulullah SAW mengatakan as-sahuru aklatu barakatin, makan sahur itu adalah makanan berkah. Fala tada'uhu, maka jangan kalian tinggalkan. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma'in, walaupun salah seorang kalian hanya meneguk satu tegukan air. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, sungguhnya Allah dan para malaikat semua bersalawat mendoakan orang-orang yang makan apa? Sahur. Jangan sampai kita lupa. Jadi makan sahur baik kita puasa Ramadan atau puasa apa? Sunnah. Itu disunnahkan untuk makan sahur. Kemudian sebaik-baik makan sahur itu dengan korma. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya, makan sahurnya orang yang beriman adalah korma. Makanya tidak perlu banyak. Ya kalau kita ini kan kalau sahur itu kadang-kadang waduh. Iya, makanya tidak tergambar bahwa Rasulullah SAW sahurnya itu ukuran 50 ayat yang dibaca. Karena kita semua ada di situ. Pecel, pelecing, kolak yang tadi pakai untuk berbuka dianget lagi dan sebagainya. Nah itu sebenarnya bisa kita makan dulu biar kenyang. Mungkin nanti jam 11, mau jam 1, mau jam 2 ini. Tapi pas sahur makan yang sederhana aja. Yang penting dapat keberkahan makan apa? Makan sahur. Sehingga kita tidak perlu tergesa-gesa. Kadang-kadang di mulutnya masih ini sudah dengar ada jangan-jangan sudah azan ini. Akhirnya jadi ribut. Jadi seperti itu, makan kurma atau minum saja. Sudah cukup. Menjelang mau ke masjid, dengar azan, minum berangkat. Jadi sudah tenang. Jadi tidak mesti harus dengan makanan yang banyak dan sebagainya dan seterusnya. Kemudian hal-hal yang diwajibkan yang berkaitan orang-orang yang berpuasa, pertama dia meninggalkan perkataan-perkataan dusta. Ya, walaupun ini tidak membatalkan puasa, tetapi itu bisa menghilangkan pahala apa? Puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi 'azza wa jalla hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, maka tidak ada kebutuhan Allah untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Kemudian tidak boleh berkata rafas, perkataan kotor, ya, yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, "Laisa as-siyamu minal akli wasyarab, innama as-siyamu minal lagwi war rafas. Fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika, faqul inni sha'im, inni sha'im." Bukanlah puasa yang hakiki itu engkau puasa dari makan dan minum saja, tetapi puasa yang hakiki itu engkau meninggalkan hal yang melalaikan dan juga perkataan-perkataan yang kotor. Jikalau engkau dicaci oleh seseorang atau mau diajak berkelahi atau dia mau berbuat kejahilan kepadamu, engkau boleh mengatakan inni sha'im, inni sha'im. Bahkan sunnah kata para ulama mengatakan saya puasa. Sunnah dia 2 kali mengatakan saya puasa. Ya, dan itu bukan menafikan keikhlasan. Itu justru disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang mau mengajak kelahi, mau mengajak ini, maka kita ucapkan itu. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Tidak sedikit orang yang berpuasa dia hanya dapat bagian dari puasanya hanya lapar dan haus saja.
Kemudian orang-orang yang berpuasa, dia boleh melakukan hal-hal yang mungkin sebagian orang menganggap itu sesuatu yang dilarang atau minimal dia katakan itu makruh. Padahal itu dibolehkan di dalam agama. Yang pertama, orang boleh dia tetap dalam keadaan berpuasa dan tetap dia sah puasanya kalau dia tertidur misalnya tahu-tahu sudah masuk waktu subuh dalam keadaan dia junub. Ya, misalnya dia bergaul sebelum apa? Bergaul sebelum subuh. Ya. Jangan nanti pas azan lalu bergaul, itu batal puasanya. Tapi sebelum subuh misalnya dia bergaul suami istri atau dia junub misalnya, kemudian dia bangun-bangun sudah azan atau sudah mulai berpuasa, dia boleh dalam keadaan junub seperti itu dia mandi kemudian dia lanjutkan apa? Puasanya. Tapi tidak boleh melakukan apapun yang berkaitan dengan bergaul atau bergaul sesudah masuk fajar, karena di situ ada kafarat besar. Ya, dia wajib berpuasa kalau dia membatalkan puasanya dengan bergaul di siang hari bulan Ramadan selama masuk waktu fajar, dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Jadi dia membebaskan budak, atau dia puasa 2 bulan berturut-turut, atau dia berikan fakir miskin 60 orang. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan masalah ini, dan hadis yang berkaitan dengan masalah ini, hadis Ummu Salamah dan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Adalah Rasulullah SAW, beliau bertemu dengan waktu fajar dalam keadaan beliau junub karena menggauli istri beliau, lalu beliau mandi, ya, kemudian beliau melanjutkan puasa, ya. Kemudian juga orang yang berpuasa boleh dia siwak, ya, siwak dengan siwak yang sunnah yang ma'ruf, atau dia pakai pakai sikat, ya. Tapi hindarkan ya memakai pasta ya, atau odol itu, kalau dikhawatirkan nanti masuk busanya itu masuk ke telan. Kalau ke telan batal puasanya. Sama dengan orang dibolehkan mencicipi makanan. Boleh dia mencicipi tapi dia ludahkan. Tapi kalau dia cicipi kemudian dia telan, batal puasanya. Enggak boleh. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu'in." Andaikan tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan dia bersiwak setiap dia wudu. Dan itu bisa dilakukan dalam keadaan puasa. Dan disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, kana Rasulullah SAW yastaq wa huwa sha'im. Adalah Rasulullah SAW, beliau bersiwak dalam keadaan beliau berpuasa. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu makruh, tapi itu bukan pendapat yang kuat. Ya, asalnya disunnahkan dan tetap dia sunnah muakkadah. Kemudian boleh dia juga berkumur, ya, memasukkan air juga ke dalam hidung ketika berwudu, itu boleh. Tapi tidak boleh bersangatan seperti ketika dalam keadaan dia tidak berpuasa. Ya, artinya sekedarnya saja berkumur, sekedarnya masukkan air ke hidung sekedarnya, jangan berlebihan sampai ke tulang hidung misalnya, seperti itu. Ya, dan Rasulullah SAW bersabda, wa balik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman, dan bersangatanlah memasukkan air ke dalam hidung kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Dan juga orang yang berpuasa itu boleh dia bercumbu dengan istrinya atau berciuman dengan istrinya, ya, kalau dia merasa bisa mengendalikan dirinya. Kalau tidak maka hukumnya makruh. Nah, kalau dia kelolosan, dia gauli, maka dia wajib membayar kafarat besar. Ya, oleh karena itu disebutkan di dalam hadis, dan ini dia hadisnya hasan li ghairihi, dihasankan oleh para ulama. Ada seorang tua datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya dalam keadaan dalam keadaan berpuasa?" Rasulullah kata, "Boleh." Tadi. Lalu tidak berapa saat ada datang anak muda, maksudnya orang yang sudah berkeluarga tapi masih muda. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya dalam keadaan puasa?" Kata Rasulullah, "Tidak boleh."
Ayah para sahabat duduk di majelis itu mereka saling melihat. Kok yang tadi boleh, yang tua itu kok yang muda tidak boleh. Rasulullah kadang menjawab, innahu kana amlaku li irbihi. Yang tua tadi itu dia lebih bisa mengendalikan apa? Hawa nafsunya, atau dia mungkin lemah hawa nafsunya. Kalau yang muda itu biasanya tidak bisa kendalikan dirinya. Ya. Dari sini ada faedah dari hadis ini, bahwa seorang kalau dalam rumah tangga itu sampai dia tua itu harus tetap dia mesra sama apa? Istrinya. Jangan kalau sudah habis giginya istrinya ini lupa deh sama istrinya, enggak boleh. Iya, enggak boleh dia ini, tetap dia menyayangi istrinya. Dan dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai istri Rasulullah seperti Ummu Saudah misalnya sudah tua, tapi beliau perlakukan dengan cara yang baik, bahkan lebih tua dari beliau Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau dia khawatir tidak bisa mengendalikan diri, maka tidak boleh dia mencium istrinya. Ya, kalau dia tidak bisa menahan diri, maka hukumnya makruh bagi dia melakukan itu. Adapun kalau dia tua bisa mengendalikan diri, ada batasnya, dan ini menunjukkan isyarat seperti tadi bahwasanya mereka dahulu di zaman Rasulullah SAW, walaupun sudah sama tua, tetap dia saling menyayangi satu sama lain. Dia bisa seperti orang-orang muda lah begitu, walaupun sama istrinya. Jangan waktu dia masih baru nikah, misalnya umur 20 tahun, masih baik sama istrinya. Tapi begitu istrinya sudah 50 tahun, 60 tahun, sudah lupa sama istrinya. Ya, yang dilihat yang gadis-gadisnya yang lihat. Ya, matanya ke sana kemari. Tidak boleh. Ya, tetap dia harus baik sama apa? Istrinya walaupun dia sudah tua. Dan Rasulullah katakan, inna syaikha yamliku nafsahu ay amlakul irbihi. Sesungguhnya orang yang tua tadi dia lebih bisa menahan dirinya dibandingkan dengan yang lebih muda. Artinya yang lebih tua itu lebih bisa menahan diri. Kemudian juga boleh dia melakukan transfusi darah atau menggunakan infus yang dia bukan pengganti makanan, atau infus untuk obat boleh. Tapi untuk itu menjadi pengganti makanan dia tidak boleh. Para ulama mengatakan itu batal. Transfusi darah juga dibolehkan. Kemudian hijamah berbekam dibolehkan. Di awal Rasulullah SAW melarang orang yang berpuasa itu berbekam. Ketika beliau melihat ada dua sahabat yang berbekam, beliau mengatakan, dan hadisnya itu sahih, beliau mengatakan aftaral hajim wal mahjum. Rasulullah SAW mengatakan sungguh telah batal puasanya yang bekam, yang membekam dan yang dibekam. Tapi hadis Rasulullah SAW, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan hadisnya sahih juga, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Karena itu para ulama mengatakan bahwa hadis yang pertama itu hadis sahih yang di awal, yang dinasakh dengan hadis Ibnu Abbas yang belakangan, di mana Rasulullah SAW pernah berbekam dalam keadaan berpuasa. Kemudian boleh juga mencicipi makanan, dicicipi apakah sudah asin atau sudah enak, tapi tidak boleh ditelan. Kalau ditelan batal puasanya, tapi dia diludahkan kembali. Ya. Kemudian boleh memakai tetes mata, ya, dan yang semisalnya, atau ke hidung itu boleh. Jadi tidak ada dalilnya sebagian orang yang mengatakan misalnya kalau dia masukkan ke dalam hidung atau dia masukkan misalnya ke telinga, bahwasanya karena dia bukan kecuali sebagian mengatakan kalau dia sampai ke rongga kerongkongan, ya, yang dia masuk kemudian seperti memasukkan ke dalam mulut sebab, tapi tidak ada dalil yang jelas tentang masalah itu. Karena sebagian ada yang mengatakan orang itu kalau dia berada di dalam air lalu dia kentut, katanya batal puasanya. Kalau waktu dia kentut itu terbuka kemudian dia masuk air, katanya. Tidak ada dalilnya itu, ya, tentang masalah itu. Bahkan Rasulullah SAW beliau disebutkan beliau menyiramkan air di atas kepala untuk mendinginkan. Sebagian sahabat bahkan berendam supaya menghilangkan haus dan lapar. Ya, kemudian termasuk yang diperbolehkan itu adalah tabarrud, ya, mendinginkan misalnya dengan menyiram badan supaya hilang haus. Yang penting jangan diminum, atau berendam misalnya, ya, berendam di kolam atau di tempat ini yang dingin, atau disiramkan. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah berpuasa sambil kemudian dituangkan air
di kepala beliau karena beliau kehausan dan kepanasan. Kemudian puasa ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kita ingat. Jangan pernah terpikir dalam hati kita bahwasanya puasa ini susah. Karena Allah menginginkan dari puasa kita ini adalah kemudahan. Kalau kita lakukan dengan benar, kita akan dapat kemudahan yang banyak. Dan ini terlihat nyata. Orang subhanallah di puasa bulan Ramadan, karena ketulusan hatinya, semua itu dimudahkan. Rezeki kita banyak di bulan Ramadan. Kita mendapatkan makanan yang tidak pernah kita lihat di luar Ramadan, itu hanya di dalam bulan Ramadan. Kita dapatkan kebaikan yang banyak. Semua orang jadi derma, yang tadinya jarang memberikan makanan, tiba-tiba memberikan makanan, dan seterusnya. Dan itu karena keberkahan di bulan Ramadan. Dan Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan, artinya dengan puasa bulan Ramadan, dan juga syariat secara keseluruhan. Dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Oleh karena itu syariat Allah ini pasti memudahkan hidup kita. Kalau kita jauh dari syariat, pasti susah hidup kita. Itu jadikan kaidah sebagai orang-orang beriman. Kalau kita ingin mudah hidup kita ini, kita harus dekat kepada syariat Allah. Berusaha kita amalkan yang bisa kita amalkan. Kemudian yang berkaitan dengan ini, tadi sudah hampir habis waktu sebenarnya. Tadi kita sudah bahas tentang berbuka. Kita segerakan berbuka, dan disunahkan berbuka yaitu dengan dengan korma rutab pertamanya. Rutab itu korma yang muda itu. Yang kalau sekarang ada yang warna kuning sama warna kayak krem ya, yang setengah matang itu, dan harus disimpan. Kedua dengan korma biasa, kalau tidak dengan air putih. Kalau tidak, nah kemudian ada uzur yang diberikan bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Di antaranya adalah orang yang sakit, boleh dia tidak berpuasa, lalu dia ganti pada waktu yang lain. Orang yang musafir juga boleh dia tidak berpuasa. Sedangkan orang yang haid dan nifas, ijma' para ulama, haram dia berpuasa, dan dia wajib ganti pada hari yang lain. Nah, orang yang tua, wanita yang lemah, ya, yang tidak bisa berpuasa, dia boleh tidak berpuasa kalau tidak diharapkan bisa berpuasa. Demikian juga orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, dia boleh tidak berpuasa dan cukup dia membayar fidyah. Dan itu makna firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang lemah, kalau diterjemahkan ya secara tafsir oleh para ulama, bagi orang-orang yang lemah, kewajiban dia membayar fidyah, memberikan makan kepada fakir miskin. Dan itu setengah sok. Satu sok itu 4 mud ya, setengah sok itu ya berarti 2 mud ya, 2 genggaman tangan itu ya, 2 genggaman tangan dewasa ya. Kalau satu sok itu 4 genggaman dewasa atau 4 mud ya, dan itu satu sok ukuran zakat fitrah. Sedangkan fidyah itu setengah zakat fitrah ya, nisfu sok, seperti disebutkan di dalam hadis. Ya, setengah sok gandum atau setengah sok beras. Nah, ayat ini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang mampu ya. Dulu ini ayat dinasakh dengan firman Allah yang kita sebutkan tadi, faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Jadi dulu awal Islam, orang itu diberikan pilihan ketika berpuasa antara dia lakukan puasa atau dibayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang memiliki kemampuan, dia boleh membayar fidyah untuk dia tidak berpuasa. Tapi itu di awal apa? Islam. Nah, ini ditafsirkan oleh para ulama belakangan karena ada nasikhnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Siapa yang menyaksikan hadir di bulan Ramadan, maka wajib dia puasa. Ya, kalau dia punya kemampuan, artinya dia mukallaf, dia puasa, wajib dia puasa. Sedangkan orang-orang yang lemah, dia cukup membayar fidyah. Kemudian yang berkaitan dengan puasa ini juga hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum dengan sengaja, itu membatalkan
puasa Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Maksudnya sampai terbit fajar shadiq. Dari terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari wajib berpuasa. Kalau dia makan dan minum setelah masuk puasa berarti batal dia punya puasa. Tapi kalau dia lupa ya, kalau dia lupa misalnya maka dia begitu ingat dia tinggalkan makanan yang dia makan itu dan dia boleh melanjutkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza nasiya fa akala wa shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Jikalau seorang itu lupa kemudian dia makan dan minum dalam keadaan dia berpuasa, maka dia sempurnakan puasanya. Kalau dia ingat, dia lepaskan makanan minuman itu. Ya. Jadi kalau misalnya makanan itu masih di mulutnya, dia ingat, ya dia keluarkan makanan itu. Kalau dia masih di mulutnya minuman itu, maka dia ludahkan. Ya, dan dia lanjutkan puasa. Jangan ditelan. Ya, atau sebagian mengatakan dia biarkan makanan dan minuman itu sampai berbuka katanya. Nah, ini tidak tahu dari mana dalilnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau dia makan, baru dia ingat dia biarkan makanan itu sampai dia berbuka, nanti dia. Nah, ini nggak tahu dari mana dalilnya orang-orang itu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian bagaimana orang kalau dia menggauli istrinya dalam keadaan lupa? Nah, sebagian ulama mengatakan dia sama hukumnya seperti itu. Tetapi para ulama mengatakan dia batal. Karena dia pertama tidak ada nas yang khusus masalah itu kecuali nas-nas umum. Ya, Rasulullah SAW bersabda misalnya dalam hadis dalam nas yang umum, "Innallaha wada'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Sungguhnya Allah meletakkan, artinya tidak dihitung berdosa ya dari umat ini apa yang dilakukan karena lupa atau karena tersalah atau karena dia terpaksa. Ya. Nah, sehingga sebagian orang mengatakan dia masuk ke dalam hal ini. Dan itu ada perdebatan panjang lah tentang masalah itu. Ya, ada juga hal-hal yang detail mungkin agak sensitif kalau dia dirinci sebenarnya masalah itu. Ya, tapi ya tahanlah, jangan sampai melakukan perbuatan itu. Ya, jangan sampai melakukan perbuatan itu. Ya. Tapi kalau misalnya orang itu dia safar, kemudian dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, bolehkah dia menggauli istrinya? Para ulama mengatakan boleh. Ya, dan dia tidak kena dengan kafarat karena dia tidak kena kewajiban apa? Berpuasa. Yang wajib itu kalau dia membatalkan puasa dengan bergaul dalam keadaan dia apa? Wajib berpuasa. Ya. Nah, sehingga ada masalah di situ. Kalau misalnya tidak tahan Ustaz misalnya, kita pergi ya safar berdua gitu biar, nah ya ini ya sebagian ada yang bilang ya itu ya boleh-boleh saya kalau dia musafir gitu. Misalnya karena tidak tahan gimana ini dan sebagainya. Tapi sebenarnya bisa orang itu tahan diri asal dia betul-betul di waktu malam itu dia manfaatkan. Sampai disebutkan ada sahabat itu dia berbuka itu langsung dia berbuka juga. Ya. Ya, karena itu bukan hal sesuatu yang aib. Itu sahabat itu subhanallah. Ya. Sekarang aja orang itu pura-pura warak sekarang sama perempuan itu enggak ada warak pada yang halal itu. Maksudnya dalam artian yang tidak benar gitu. Ya. Rasulullah SAW dulu beliau menggauli istri-istri beliau. Ya, bahkan pernah beliau menggauli istrinya 9 orang dalam satu waktu, bahkan dengan satu mandi. Beliau Rasulullah SAW pernah jalan, dan ini bagian dari penjagaan hati. Ya, maka kita di zaman ini ada anak-anak muda itu rela tidak menikah itu dengan fitnah wanita di zaman yang banyak fitnahnya ini bisa bertahan. Dia punya motor, sebagian punya mobil, ada yang punya rumah, tapi tidak punya istri. Iya, dan itu waliyadzubillah akan menjadi ujian yang besar. Rasulullah pernah jalan bersama sahabat. Lalu beliau berpapasan dengan seorang wanita yang cantik. Beliau begitu lihat, langsung beliau pulang. Kemudian dia gauli istrinya yang di rumah.
Lalu beliau balik ke sahabat yang tadi bersama beliau dalam keadaan sudah basah, ya, baru selesai mandi junub. Dan beliau mengatakan apa? Ini menunjukkan orang menjaga, dan itulah makanya manfaatnya orang itu punya keluarga, punya istri. Nah, orang kalau dia tidak punya istri mau kemana dia? Ya, dia akan tambah pusing. Rasulullah SAW mengatakan apa? Idza ra'a ahadukum imra'atan tu'jibuhu falyarji ila ahlihi fa innahu yaruddu ma fi nafsihi. Jikalau salah seorang kalian melihat wanita yang dia tergoda dengannya atau dia kagum dengannya, segera dia pulang ke rumahnya. Dia dicari istrinya, dia gauli, karena itu bisa menolak apa yang ada dalam hatinya. Karena wanita itu bisa jadi ujian bagi laki-laki. Ya, orang tergoda. Ada orang yang tergoda sama perempuan itu hanya karena dengar namanya saja. Ya. Ya, jadi dia ingat perempuan, ya, bantal guli yang tersiksa. Ya, atau artinya heran kita, orang-orang muda sudah mampu, dia tidak berkeluarga. Dan ini musibah. Ya, oleh karena itu apa namanya? Pada apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sesuatu yang apa namanya harus dijadikan jalan oleh seseorang untuk dia apa namanya menyalurkan nafsunya pada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk yang berkaitan dengan masalah ini, yang membatalkan puasa itu muntah dengan sengaja. Ini disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis SAW, man dara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang terkalahkan oleh muntahnya, artinya dia tiba-tiba muntah tanpa sengaja, maka tidak ada kewajiban dia mengganti puasanya. Dan barang siapa yang sengaja muntah, maka wajib dia apa? Mengqadha. Ya, ini termasuk yang membatalkan. Ini ada nasnya. Ya, jadi nas-nas yang membatalkan puasa itu sudah ada jelas. Kemudian haid dan nifas itu ijma' para ulama tentang dia membatalkan puasa. Dan Rasulullah SAW bersabda juga, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita itu kalau dia haid, dia tidak salat dan tidak berpuasa? Qulna bala, mereka berkata ya. Qala fadzalika nuqsanu diniha, dan itulah berkurang agamanya. Artinya wanita karena haid, karena nifas, dan nifas ijma' tentang masalah itu juga, dia berarti berkurang agamanya, dalam artian berkurang kesempatan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda dengan yang semisal. Termasuk juga yang membatalkan itu impus yang dia pengganti makanan. Kalau impus obat boleh, tapi kalau pengganti makanan karena dia sakit tidak bisa makan dan minum, digantilah dengan nutrisi melalui cairan impus, maka itu membatalkan apa? Puasa. Termasuk yang membatalkan puasa itu adalah berhubungan badan juga. Bergaul suami istri itu termasuk yang membatalkan puasa. Termasuk yang berkaitan dengan puasa itu adalah mengqadha puasa. Ya, puasa yang ditinggalkan karena uzur tertentu, musafir, sakit dan sebagainya, ya, atau wanita kalau dia haid atau nifas, ya, maka dia wajib mengqadhanya di hari yang lain. Ya, wajib dia qadha pada hari yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka wajib dia menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Ya, jadi mengqadha puasa itu wajib dia lakukan. Ya, bahkan disebutkan, dan ini juga pelajaran bagi ibu-ibu, ya, bahwasanya Ummul Mukminin dalam hadis yang sahih Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu sampai mengqadha puasanya yang beliau tinggalkan di Ramadan dahulu sampai di bulan Sya'ban. Misal sekarang beliau ada yang batal puasanya karena haid atau yang lain, di tahun kemarin beliau sampai mengakhirkan ini bulan Sya'ban. Kenapa? Karena sibuk ngurus Rasulullah SAW, karena sibuk ngurus suaminya. Ya, nah ini menunjukkan tentang kewajiban seorang istri itu untuk memperhatikan suami. Ya, memperhatikan suami. Ya, jangan kita jadi istri itu lebih sibuk dengan orang tua dibandingkan dengan suami. Itu salah. Ya, kewajiban kita kepada
suami itu jauh lebih besar daripada orang tua. Bahkan kepada anak. Ya, kadang-kadang suaminya minta sesuatu, dia bilang saya sibuk sama anak-anak. Tidak bisa. Kewajiban kepada suami jauh lebih besar daripada anak. Apalagi kepada teman-teman. Iya, apalagi medsos dia sibuk ini. Ya, dan itu berdosa. Wanita itu berdosa kalau tidak ngurus suaminya itu. Lihat Ummul Mukminin sampai mengakhirkan qada puasa itu wajib. Sampai beliau akhirkan di bulan Sya'ban gara-gara mengurus apa? Rasulullah SAW. Ya, padahal Rasulullah itu 9 loh istrinya ini. Apalagi ini istri satu-satunya. Iya. Jadi ini perhatikan. Oleh karena itu tidak sedikit para wanita, kadang-kadang dia wanita baik. Dia ahli ibadah, hafal Quran, tapi tidak tenang hidupnya. Apa sebabnya? Karena sebab para ulama, karena mereka tidak ngurus suami. Tidak ngurus suami. Dulu mungkin dia hafal Quran, ya, atau ustazah. Begitu dia nikah, ya, tetap dia kegiatannya hafal Quran, ibadah, puasa. Tapi kalau dia tidak tenang, di antara sebab besarnya karena dia tidak ngurus apa? Suaminya. Rasulullah SAW mengatakan, wanita yang ingin berpuasa sunnah dan suaminya ada hadir, dia tidak boleh berpuasa kecuali dengan izin siapa? Izin suaminya. Dia puasa Senin Kamis, misalnya dulu masih gadis, rajin puasa Senin Kamis, atau dia puasa Nabi Daud. Terus dia ingin puasa Nabi Daud, dia sudah punya suami. Terus dia bilang, saya mau puasa Daud, dia bilang. Jadi melayani suami itu lebih wajib. Dan tidak boleh dia puasa kecuali dia dengan izin apa? Suaminya. Ini banyak tidak diperhatikan oleh para wanita, ya. Dan ini maaf, banyak diperhatikan. Sehingga para wanita itu kadang-kadang dia sunnah, Masya Allah, dia ahli ibadah, penuntut ilmu, tapi tidak tenang hidupnya karena dia mengabaikan kewajiban ini. Nah, juga suami, tapi juga jangan semena-mena, ya, setiap hari diancam istrinya dengan ini. Ya, kewajiban suami memberi nafkah, kewajiban suami melindungi istrinya, memberikan kenyamanan, ketenangan kepada istrinya dan sebagainya. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, la tu'addil mar'atu haqqallah hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Wanita itu tidak dianggap menunaikan hak Allah kalau dia tidak menunaikan hak apa? Suaminya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, idza matatil mar'atu wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Seorang wanita kalau dia wafat, dia meninggal dalam keadaan suaminya ridha dengan dia karena dia salihah, karena dia istri yang baik, dia pasti masuk ke dalam apa? Surga. Dan ini penting. Juga para suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din." Wabima anfaqu. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi para wanita. Jadi yang jadi pemimpin dalam rumah itu siapa? Laki-laki, bukan perempuan. Ya, dan kalau dalam rumah tangga itu yang memimpin perempuan, yang nyuruh laki-laki perempuan, ya akan rusak rumah tangga itu. Dan itu sabda Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Di dalam hadis Abu Bakar radhiyallahu ta'ala Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada wanita, termasuk dalam rumah tangga. Bahkan lebih detail lagi Rasulullah SAW mengatakan, lan yufliha qaumun tamlikuhumun nisa. Tidak akan bahagia, tidak akan tenang hidupnya, tidak akan sukses, tidak akan beruntung suatu kaum yang dikuasai oleh para wanita. Ya. Seperti orang bilang, ada sebagian katanya wanita bilang, dia bilang boleh suami itu jadi kepala, dia bilang, tapi istrinya itu jadi leher, dia bilang. Maksudnya kepalanya tidak akan bisa mirip kecuali dengan apa? Lehernya ini. Ini musibah. Ya, jadi wajib para laki-laki itu memberikan nafkah. Jadi Allah mengatakan laki-laki itu pemimpin atas wanita. Kenapa dia menjadi pemimpin? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah memberikan kelebihan sebagian mereka atas sebagian lain. Artinya Allah memberikan kelebihan suami atas wanita. Laki-laki itu apa? Laki-laki itu pemberani,
bertanggung jawab memberi nafkah, ya, dan wajib para suami itu beri nafkah. Jangan istrinya memberikan nafkah kepada dia, ini salah besar. Boleh dia memberikan sebagai hadiah, tapi suami wajib dia memberikan nafkah. Rasulullah SAW itu sampai berhutang loh untuk memberikan nafkah kepada apa? Istrinya. Ya, gak boleh dia wajib, karena kalau tidak dia berikan nafkah, itulah yang menjadikan tidak ada kepemimpinan laki-laki di dalam rumah tangga. Kemudian juga suami harus punya kelebihan dibandingkan dengan istri. Ada sesuatu yang dibanggakan oleh istrinya, ya, keberaniannya mungkin. Jangan nanti waliyadzubillah ada maling, istrinya disuruh keluar. Ya, suami yang harus keluar, lindungin istrinya, lindungin anaknya. Dia kalau ada masalah, dia suami yang harus bertanggung jawab kepada istrinya dan sebagainya. Nah, dengan itulah akan seimbang kehidupan itu menjadi benar. Kewajiban suami apapun itu dia nafkahi, dia dahulukan segalanya itu istri. Karena sebaik-baik nafkah yang diberikan seorang laki-laki dalam kehidupannya itu adalah nafkah kepada apa? Istri. Nafkah kepada istri dan anak itu lebih afdal daripada nafkah di dalam jihad. Dan menafkahi istri itu lebih afdal daripada memberikan fakir miskin. Ya, lebih afdal daripada membangun masjid, lebih afdal daripada membangun pesantren, lebih afdal yaitu memberikan nafkah kepada istri dan anak. Dan itu kewajiban, ya, bukan mustahab. Ya, dan berbuat baik kepada istri itu bukan sunnah, bukan mustahab, wajib, itu fardu ain. Berdosa kalau seorang laki-laki tidak baik kepada istrinya, tidak lembut kepada istrinya. Dia boleh marah pada saat tertentu yang berkaitan dengan syariat, tapi yang sifatnya mengayomi, bukan menyakiti atau misalnya memudaratkan, apalagi waliyadzubillah. Nah, kemudian yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan mengqadha ini juga, ya, qadha itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Nah, terutama para ibu-ibu, dia mungkin karena haid atau karena nifas atau karena hamil, ya dia usahakan mengqadha. Kalau dia tidak bisa qadha ini karena keadaan tertentu, dia tetap bisa qadha pada tahun selanjutnya, ya. Tapi jangan dia abaikan. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin mudah-mudahan nanti di pertanyaan bisa ada yang masuk satu dengan lain. Di sini ada pembahasan tentang Lailatul Qadar, tentang 10 terakhir dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa jelaskan nanti di dalam tanya jawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.